Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari grup J mata kuliah Bisnis Internasional pada kesempatan video kali ini akan mempresentasikan hasil makalah kami mengenai dampak penghapusan kebijakan de minimis Amerika Serikat terhadap biaya operasional dan strategi bisnis cross-border e-commerce tahun 2026. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Zara Syakira Delia sebagai moderator yang membuka presentasi kami kali ini, dan untuk materi akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Anggita, Arsya, Siti Zara, dan Noval Ahmad. Mari kita mulai dari latar belakang masalahnya terlebih dahulu. Jadi pada awal tahun 2026 ini, sistem cross-border e-commerce atau CBEC sedang mengalami transformasi struktural yang sangat besar akibat pencabutan fasilitas bebas bea de minimis oleh Amerika Serikat. Keputusan tegas ini sebenarnya didorong oleh masalah keamanan terkait penyeludupan barang ilegal serta maraknya penyalahgunaan celah regulasi melalui praktik order splitting yang sering dilakukan oleh platform ultra fast fashion. Nah, sebagai langkah penyesuaian masa transisi, pemerintah Amerika Serikat kini memberlakukan tarif impor sementara di kisaran 10% hingga 15%. Beranjak dari masalah tersebut, presentasi kami memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, kami mengidentifikasi strategi dan model bisnis adaptif yang dilakukan perusahaan dalam merespon risiko regulasi ini, seperti penggunaan gudang lokal dan diversifikasi pemasok. Yang kedua, kami mengkaji dampak pencabutan kebijakan de minimis ini sebagai sebuah regulatory shock atau kejutan regulasi terhadap lonjakan struktur biaya operasional atau OPEX dan profitabilitas perusahaan. Dan yang ketiga, kami mengevaluasi imbas penghapusan kebijakan tersebut terhadap indikator kinerja keuangan serta daya saing cross-border e-commerce di pasar global. Untuk materi dan teori lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita pahami dulu apa itu cross-border e-commerce atau CBEC. CBC ini adalah jual beli online langsung ke konsumen, tapi beda negara. Contohnya, kita beli barang dari luar negeri lewat marketplace. Itu termasuk CBC. Menariknya, model ini biasanya barangnya yang dikirim dalam jumlah banyak, tapi harga per itemnya relatif murah. Nah, kalau kita lihat di grafik di samping ini, kelihatan jelas kalau tren CBEC secara global terus naik dari tahun ke tahun. Bahkan diprediksi akan terus meningkat sampai 2026. Yang artinya pasar ini memang lagi berkembang pesat banget. Slide selanjutnya kita bahas dampak dari regulasi terhadap cara kerja bisnisnya. Sebelum 2026, sistemnya masih cukup sederhana. Barang dikirim langsung ke konsumen satu persatu dan biasanya nggak kena bea masuk kalau nilainya di bawah $800. Tapi setelah aturan baru ditetapkan, cara mainnya pun berubah. Sekarang perusahaan punya dua opsi. Pertama, mereka bisa kirim barang dalam jumlah besar ke gudang lokal, baru nanti didistribusikan ke konsumen. Atau menggunakan opsi kedua, tetap kirim langsung ke pembeli, tapi dengan konsekuensi ada tambahan biaya seperti pajak, bea masuk, dan biaya lainnya. Jadi, di sini perusahaan harus lebih pintar memilih strategi apa supaya tetap efisien dan juga kompetitif. Slide selanjutnya kita lihat dari sisi konsumennya. Dengan adanya perubahan ini, ekspektasi konsumen pun ikut berubah. Sekarang mereka nggak cuma cari harga murah, tapi juga pengen semuanya transparan. Maksudnya dari awal checkout itu sudah kelihatan total biaya yang harus dibayar, termasuk pajak, biaya masuk. Jadi nggak ada lagi tuh biaya tiba-tiba di akhir. Selain itu, konsumen juga sekarang lebih peduli sama tracking. Mereka pengen bisa lihat posisi barangnya secara real time. Karena dengan adanya proses bea cukai yang lebih kompleks, tentu potensi keterlambatan juga ada. Tapi jadi konsumen butuh kepastian. Intinya mereka bukan cuma cari harga murah, tapi juga soal kejelasan dan juga kenyamanan. Baik, di bagian sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana perubahan kebijakan ini terjadi dan dampaknya secara umum. Nah, di bagian ini saya akan lebih fokus membahas dampaknya dari sisi biaya operasional, resiko bisnis, dan juga kondisi industri secara keseluruhan setelah kebijakan ini dihapus. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Di slide ini kita bisa lihat bagaimana perubahan kebijakan ini langsung berdampak ke biaya operasional perusahaan. Kalau sebelumnya biaya impor itu relatif kecil, sekarang justru jadi salah satu komponen terbesar, bahkan bisa mencapai sekitar 20-30% dari nilai barang.
Selain itu, sekarang juga muncul biaya tambahan baru seperti MPF atau biaya pemrosesan biaya masuk dan juga biaya administrasi yang sebelumnya tidak terlalu terasa. Nah, artinya perusahaan sekarang nggak cuma bayar barang dan ongkir, tapi juga harus menghadapi biaya kepatuhan yang lebih kompleks. Kalau kita lihat di pembagian biayanya, komponen terbesar masih ada di harga pokok produksi, yaitu sekitar 35%. Lalu pengiriman internasional sekitar 25% dan pemasaran sekitar 15%. Tapi yang paling berubah signifikan itu adalah biaya impor dan administrasi yang sekarang jadi beban tambahan. Nah, jadi bisa disimpulkan setelah kebijakan ini dihapus, struktur biaya perusahaan jadi lebih berat dan juga kompleks dibanding sebelumnya. Nah, dari kenaikan biaya ini, dampaknya ternyata nggak berhenti di biaya saja, tapi juga mulai memunculkan resiko bisnis. Di slide ini, kita bisa lihat bahwa perusahaan sekarang nggak bisa lagi hanya fokus mencari biaya paling murah seperti sebelumnya. Sekarang, mereka juga harus mempertimbangkan resiko seperti keterlambatan pengiriman, kendala di biaya cukai, sampai potensi denda. Karena itu, strategi bisnis pun ikut berubah. Kalau sebelumnya banyak perusahaan yang menggunakan sistem just in time supaya lebih efisien, sekarang mulai beralih ke stok cadangan atau gudang lokal agar lebih aman. Selain itu, biaya-biaya tersembunyi yang dulu sering diabaikan, sekarang justru harus dihitung dengan lebih hati-hati. Karena kalau misalnya salah perhitungan, dampaknya bisa langsung ke kerugian perusahaan tentu saja. Jadi bisa dibilang fokus bisnis sekarang bukan lagi hanya soal murah, tapi juga soal stabilitas dan ketahanan terhadap perubahan. Lalu sebenarnya kenapa dampaknya bisa sebesar ini? Kita lihat di slide berikutnya. Oke. Dampak ke industri ketergantungan CBEC. Di sini kita bisa lihat bahwa industri cross-border e-commerce memang sangat bergantung pada kebijakan de minimis. Kalau dilihat dari datanya, jumlah paket yang masuk ke Amerika meningkat sangat drastis dari sekitar 134 juta paket di tahun 2017 menjadi lebih dari 1,3 miliar paket di tahun 2024. Kebijakan ini sebelumnya membantu perusahaan menekan biaya logistik sekitar 10-20%, sehingga harga jual bisa lebih kompetitif. Namun, setelah aturan ini dihapus, strategi lama seperti memecah pengiriman menjadi paket kecil sudah tidak bisa digunakan lagi. Akibatnya, perusahaan sekarang harus menanggung biaya yang sebelumnya bisa dihindari, terutama biaya administrasi dan logistik tentu saja. Hal ini membuat biaya operasional meningkat secara signifikan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa industri ini memang sangat bergantung pada kebijakan tersebut, dan ketika dihapus, dampaknya langsung terasa secara besar-besaran. Nah, jadi secara keseluruhan, perubahan kebijakan ini tidak hanya meningkatkan biaya operasional, tetapi juga mengubah cara perusahaan dalam mengelola risiko dan strategi bisnis mereka. Oke, di sini saya mau membahas dampak OPEX dan profitabilitas. Lalu, bagaimana ujungnya terhadap profitabilitas? Proses kepabeanan penuh ini secara langsung mengeliminasi keunggulan harga perusahaan e-commerce internasional sebesar 8-10% dibandingkan pedagang domestik. Perusahaan dihadapkan pada buah si malakama. Jika menerapkan skema Delivery Duty Paid atau DDP, perusahaan dipaksa menanggung beban biaya sehingga margin laba menyusut drastis. Sebaliknya, jika menerapkan skema Delivery Duty Unpaid atau DDO, pelangganlah yang menanggung beban akhir tersebut, sehingga hal ini sangat berpotensi melemahkan volume permintaan secara keseluruhan. Selanjutnya, transformasi strategi bisnis. Untuk bertahan, perusahaan harus melakukan transformasi strategi bisnis di 3 lini utama. Pertama, restrukturasi rantai pasok, yaitu perusahaan harus menempatkan persediaan di gudang lokal negara tujuan atau in-country fulfillment, guna memutuskan antrean kepabeanan yang panjang. Kedua, meningkatkan kepatuhan, yaitu platform digital kini harus bertindak sebagai pengawas gerbang utama untuk standar produk dan validasi pajak. Ketiga, diverifikasi, yaitu perusahaan harus mulai mengurangi penjualan produk dengan margin yang sangat rendah dan beralih fokus memasarkan barang yang bernilai tambah tinggi.
Lalu, pengaruh terhadap kinerja dan daya saing. Secara angka, peningkatan biaya kepabeanan ini diestimasi mampu menekan laba perusahaan lintas batas antara 5% hingga 15%. Hal ini membuat fokus persaingan bergeser mutlak. Bukan lagi soal perang harga murah, melainkan menuju peningkatan kualitas layanan, keandalan merek, dan kecepatan distribusi. Pada akhirnya, keberhasilan e-commerce kini tidak lagi diukur dari volume paket semata, melainkan dari potensi keuntungan jangka panjang setiap pelanggan atau yang dikenal dengan customer lifetime value. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait model bisnis adaptif masa depan. Melihat ke masa depan, model bisnis adaptif mutlak diperlukan. Yang pertama, distribusi logistik ini menggunakan metode pengiriman massal, yang terbukti mampu menekan rasio biaya logistik hingga 15%. Kedua, dari sisi teknologi, perusahaan gencar memanfaatkan inovasi artificial intelligence dan otomatisasi digital guna membaca tren dan memperkirakan gejolak regulasi lebih awal. Dan yang ketiga, konsolidasi paket ini ternyata turut memperbaiki inisiatif pelestarian lingkungan atau green customs melalui efisiensi kargo dan penurunan emisi karbon global. Selanjutnya kesimpulan. Sebagai kesimpulan, pencabutan aturan de minimis telah mengubah lanskap ekonomi digital secara permanen. Kebijakan ini memicu lonjakan OPEX dan mempersempit margin laba, yang secara efektif mengakhiri era keunggulan komparatif berbasis harga. Kini, kemampuan perusahaan untuk bertahan dan mengunci daya saing lintas batas sangat bergantung pada integrasi teknologi kepatuhan, peningkatan mutu produk, serta penerapan manajemen risiko melalui pengelolaan rantai pasok lokal dan skema distribusi yang adaptif. Demikianlah presentasi dan analisis dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.